Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elisa Putri Amanda dari kelompok 15 jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menerangkan mengenai keterampilan berkomunikasi. Yang pertama ada tipsnya. Tips yang pertama ada easy to understand. Yang kedua ada trusted. Yang ketiga ada repeat. Yang keempat ada struktur. Kelima ada understand your audience. Yang keenam ada say what you believe, believe what you say. Dan yang terakhir ada it's about daring. Lalu ada 3 struktur yang ada di keterampilan berkomunikasi. Struktur yang pertama kronologis, yaitu dari past, present, lalu ke future. Yang kedua ada persuasif. Yang pertama ada problem, lalu solution, lalu benefit. Dan yang terakhir ketiga ada argumentatif. Yang pertama tuh point, yang kedua reason, yang keempat ada evidence, dan terakhir ada point. Lalu benefitnya apa aja sih yang dalam keterampilan berkomunikasi? Yang pertama ada pesan yang tersampaikan dengan baik. Yang kedua, pesan yang diterima sesuai dengan yang kita maksud dan kita harapkan kepada orang lain. Yang ketiga, mengurangi terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Lalu yang terakhir, ada konflik dan permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat antara kedua pihak tersebut. Lalu apa aja sih hal-hal yang penting dalam keterampilan berkomunikasi? Yang pertama ada tujuan berbicara, lalu ada topik, lalu juga pendengar, lalu antar penghubung dan bahasa tubuh, lalu mimik wajah yang digunakan saat berbicara, lalu ada suara atau intonasi saat berbicara, dan ada batas waktu saat berbicara. Gimana sih alurnya dalam mendengarkan? Yang pertama hearing, lalu understanding, yang kedua ada remembering, lalu interpreting, dan terakhir evaluating, lalu responding. Apa aja sih prinsip-prinsip dalam berkomunikasi? Yang pertama ada open minded. Jadi open minded itu hadir dengan pikiran yang terbuka. Yang kedua ada observasi, yaitu mengamati maksud dan pembicaraan yang sedang dibicarakan. Yang ketiga ada diferensiasi, yaitu membedakan antara fakta dan opini yang akan diberikan. Lalu yang terakhir ada avoid, hindari biasaan dan prasangka pada lawan bicara. Lalu ada benefitnya lagi. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu mengenali watak seseorang. Yang ketiga, membina dan meningkatkan hubungan. Dan yang keempat, mendapat dan memberikan informasi. Dan yang terakhir ada mendorong komunikasi yang jauh lebih baik pada lawan bicara. Lalu saat berbicara itu juga harus bisa mendengar dengan intensitas yang empati, penerimaan, dan kesediaan untuk bertanggungjawaban. Apa aja sih efektif dalam berbicara? Yaitu kemampuan menyampaikan pikiran sehingga menghasilkan dampak atau hasil yang diinginkan pada lawan pembicara. Ada hal-hal penting apa aja sih dalam berbicara? Yang pertama intensity, yang kedua ada empati, yang ketiga ada receiving message, lalu yang keempat ada availability, dan yang kelima terakhir ada feedbacknya. Apa aja sih kesalahan jika kita sedang mendengarkan? Yang pertama ada kehilangan informasi, yaitu kesalahpahaman dan
miskomunikasi. Yang kedua, ada menyebabkan masalah semakin keruh. Lalu ada faktor apa aja sih yang menyebabkan? Yang pertama fisik, yaitu dari kesehatan, suara, dan kondisi ruangan. Yang kedua ada mental. Yang pertama itu kecepatan berpikir, keterbatasan wawasan, prasangka, ketidaksabaran, dan kelemahan dalam respon. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.